Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Perkenalkan, di sini saya dengan Bidan Anggreni, bidan yang bertugas pada hari ini. Bagaimana ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, begini. Saya mau bertanya, kan Iya. ini kan saya lagi hamil, Bu, ini. Oh iya. Terus 3 tahun yang lalu itu saya habis ngelahirin, tapi secara sesar. Seperti itu. Nah, hamil yang kedua ini saya pengennya normal, Ibu. Apakah bisa ya, Bu? Oh ya, sebelumnya nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persalinan pervaginam setelah sesar, seperti itu. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu? Belum, Ibu. Belum mengetahui ya. Kalau itu saya akan menjelaskan ya, Bu. Ya. Jadi FBAC atau vaginal birth after sesar, yaitu melahirkan secara pervaginam atau secara normal setelah melakukan persalinan secara sesar. Nah, keuntungannya itu apa? Yang pertama itu yaitu mortalitasnya itu lebih rendah, mortalitas internalnya lebih rendah, kemudian proses pemulihannya lebih cepat, kemudian dapat menurunkan risiko komplikasi, kemudian juga menurunkan risiko dari dampak buruk kehamilan berikutnya, kemudian berkurangnya malposisi atau serta informasi plasenta pada kehamilan berikutnya, dan juga rendahnya tingkat kejadian trombosis vena dan meningkatkan bonding ibu dan juga anak, seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa aja sih? Yang pertama itu riwayat persalinan normal sebelum sesar. Kemudian paritas atau melahirkannya itu lebih dari 2 kali. Kemudian bisa jadi pengaruh berat janin, pengaruh usia ibu, MT ibu, apakah ibu memiliki obesitas atau memiliki keberhasilan FBAC yang kecil. Kemudian pengaruh juga dari tinggi badan ibu dan juga jarak kehamilan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu indikasi atau siapa sih yang boleh melakukan FBAC, yaitu pada ibu dengan tulang panggul itu yang cukup besar. Kemudian ukuran atau berat bayinya itu normal dan tidak terlalu besar. Kemudian posisi bayi dalam kandungan itu normal, yaitu kepala yang di bawah ya, Bu. Selanjutnya yaitu garis sayatan. Garis sayatannya itu pada rahim letaknya rendah dan juga arahnya hitam atau horizontal, bukan vertikal. Kemudian hanya mengandung 1 bayi atau yang tidak hamil bayi kembar, seperti itu. Dan hanya pernah operasi 1 kali. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal itu dia lebih berisiko, seperti plasenta previa atau fibroid. Kemudian indikasi selanjutnya itu belum pernah operasi berat pada rahim, seperti myomektomi untuk mengangkat tumor pada rahim. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Yang selanjutnya itu kontraindikasinya ya, Bu. Yang pertama itu memiliki berat badan berlebih, kemudian berusia lebih dari 40 tahun, bobot bayi dalam kandungannya itu lebih atau lebih dari 4 kg, kemudian usia kehamilannya itu melebihi 40 minggu, kemudian kehamilan sekarang dan sebelumnya itu jaraknya kurang dari 18 bulan atau 1,5 tahun. Kemudian punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Kemudian pernah melakukan operasi SC dengan sayatan rahim vertikal dan juga pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Kemudian yaitu hamil kembar atau hamil 3 atau lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kontraindikasi yang relatif. Yang pertama itu yaitu pada parut uteri itu multiple, seperti riwayat SC yang lebih dari 2 kali. Kemudian ada faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri lebih dari 1%. Selanjutnya yaitu resiko. Jadi FBAC itu juga ada resikonya, Bu. Yang pertama itu ada kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna, kemudian terjadinya ruptur uteri atau terjadi perdarahan, kemudian ada infeksi dan juga cacat pada bayi.
Kemudian yang terakhir yaitu histerektomi. Nah, selanjutnya itu persiapan apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, memutuskan melahirkan dengan FBAC. Jika ibu sudah memutuskan untuk ingin melahirkan normal, jadi harus dimantapkan seperti itu. Kemudian siapa sih penolong persalinan ibu? Di sini penolongnya itu harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Kemudian tempat persalinannya, dan juga harus disesuaikan dengan kondisi kehamilan ibu seperti itu. Dan juga pendamping persalinan, dipersiapkannya donor darah, kemudian alat transportasi ke tempat persalinan, kemudian biaya persalinan, dan juga pengambilan keputusan, dan juga mempersiapkan perlengkapan ibu dan juga bayi. Seperti itu. Bagaimana, apa ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah Ibu, sudah paham Ibu. Ya, jadi apabila Ibu ingin lahir normal setelah sesar, nanti harus dilihat dahulu riwayat atau kesehatan kehamilan Ibu bagaimana, seperti itu. Ibu sudah paham, di sini saya akan melakukan evaluasi ya Bu. Apakah Ibu sudah paham atau belum dengan penjelasan saya? Apa saja sih salah satu yang harus dipersiapkan untuk FBAC? Itu Bu, yang pertama transportasi, Iya. kemudian uang, Iya. kemudian donor darah, kemudian Iya. siapa yang mengambil keputusan, kemudian Iya. siapa yang akan mendampingi, seperti itu. Oh iya, saya rasa Ibu sudah paham ya Bu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu kembali ke sini atau bisa menghubungi saya. Ya, sudah. Iya, terima kasih Bu atas Iya, Bu. kunjungannya.